Direktur Gu. Direktur Gu, wanita 10 tahun yang lalu itu sudah kami temukan. Temui dia. Hanya dia yang pantas menjadi istri saya, Gu Feichen. Usianya 10 tahun lebih tua dari Anda, sudah menikah. Suaminya adalah orang yang akan Anda suntik modal. Lalu apakah Anda masih akan menemuinya? Kenapa anak laki? Laki itu tidak mau datang dan bermain bersama kita. Anak itu menderita gangguan bipolar, khawatir akan melukai orang lain. Apa gunanya punya uang? Apa gunanya jadi jenius? Dia tetap harus tinggal di rumah sakit jiwa. Mau bermain bersama kakak. Ayo. Temui dia. Selamat ulang tahun, Aze. Terima kasih kepada Anda semua. AC benar tidak mudah ya. Dulu karena kecelakaan mobil dia jadi harus duduk di kursi roda, tapi sekarang sudah membaik. Hanya dalam waktu singkat 2 tahun, dia berhasil mendapatkan investasi dari grup Long Yu. Pencapaian saya hari ini tidak lepas dari bantuan kalian semua. Yang paling penting adalah nian-nian saya. Chunian, aku benar iri padamu. Orang di luar sana bilang bahwa kamu yang cacat tidak pantas untuk Azhe, tetapi Azhe selalu setia padamu. Ini saatnya aku memberitahu suami bahwa aku sebenarnya bukan orang cacat lagi. Suami, sebenarnya aku... Kak Chunian, situasi kamu benar istimewa. Tidak bisa minum anggur merah. Ini jus yang dipesan khusus Azhe untukmu. Minum dulu. Aku dan Azhe masih ada urusan yang harus diselesaikan. Baik, kalian silakan pergi. Silakan menikmati hidangan yang ada. Ada apa dengan kakinya? Direktur Gu, baru saja ada kabar. Zhong Ruize dan sekretarisnya berselingkuh. Sekarang mereka berdua pergi ke kamar kecil. Entah apa yang sedang mereka lakukan. Apa yang terjadi pada Nona Song? Kita saling kenal. Kita saling kenal. Kenal. Tapi aku tidak punya kesan apapun tentangmu. Kalau begitu, mari kita berkenalan lagi. Nama saya Gu Feichen, investor suamimu. Maaf ya, saya akan antarkan kamu ke ruang tunggu untuk beristirahat. Tidak perlu. Direktur Gu, sudah cukup di sini. Jangan kamu masih punya perasaan pada si cacat itu. Mana mungkin. Dia hanyalah alat untuk kepentinganku. Dengan adanya dia, semua orang akan menganggapku suami yang bertanggung jawab. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan investasi dari grup Long Yu? Apa yang kamu lakukan? Lebih baik hidup menderita daripada mati. Setelah efek obat ini hilang, kemungkinan besar perutmu harus dicuci, penderitaanmu akan berlipat ganda. Apa yang kamu tahu? Kakiku hancur. Bagaimana bisa aku menikah? Bagaimana bisa aku bekerja? Bagaimana bisa aku hidup? Lihatlah, kakiku juga lumpuh. Mau tidak, kita mencoba berjuang bersama untuk tetap hidup. Bagaimana aku bisa mendapatkan investasi dari grup Long Yu? Kamu sudah mendapatkan investasinya. Kamu tidak butuh dia lagi. Ceraikan dia, bersamalah denganku. Dia tidak pantas untukmu. Tidak, aku masih punya perasaan pada Chunian. Kalau punya perasaan, jangan sentuh aku. Aduh sayang, bersikap baiklah. Grup Long Yu sangat mementingkan stabilitas keluarga pihak yang diinvestasi. Kamu tunggu saja sampai karierku stabil. Lalu jadilah Nyonya Zhong. Bukankah itu lebih baik? Bagus. Song Chunian yang menanam, aku yang menuai. Kamu memang memikirkan segalanya dengan matang.
Siapa di luar? Direktur Gu. Oh, ternyata Anda ya. Hari ini pesta ulang tahunku. Apa Anda mau ikut bergabung? Aze, badanku tidak enak. Bisakah kau mengantarku kembali ke kamar untuk istirahat? Kenapa kau tidak peka? Temanku semua di sini. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Sudahlah. Kau kembali sendiri saja. Aze, biar aku yang mengantar Chunian. Istri yang cacat ini, bagi Aze, benar-benar merepotkan. Kalau tidak enak badan, jangan memaksakan diri. Kembalilah. Chunian, ayo kita pergi. Nih, ambil banyak video dan foto. Aduh, gadis cantik. Biar aku bersenang. Senang sebentar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hentikan. Kau siapa? Kau baik saja. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Kau, kakimu. Aku tidak. Aku tidak pernah. Song Chunian, kau akhirnya mengangkat telepon. Kau di mana? Aku di sampingmu. Kenapa kamu berada di sini? Aku kira itu suamiku tadi malam. Aku kira kamu hanya tergoda oleh ketampananku. Tidak disangka, kamu hanya menjadikanku pengganti. Kenapa? Apakah kamu juga sehangat itu kepadanya? Jangan katakan apa-apa lagi. Aku tidak sengaja. Aku akan menggantinya. Aku tidak butuh kekurangan uang sama sekali. Kamu sengaja. Termasuk membiarkanku mendengar hal-hal itu. Kenapa? Apakah ini demi mencegahnya berinvestasi? Ya, aku memang sengaja membiarkanmu mendengarnya. Tapi aku tidak membiusmu. Kak, aku tidak akan pernah melakukan hal yang menyakitimu. Aku tidak peduli apa tujuanmu. Pokoknya, pergilah sekarang. Aku tidak mau Aze melihatnya. Apa buruknya jika dia melihat? Jika kamu tidak pergi sekarang, aku yang akan pergi. Aku pergi. Kamu istirahatlah dengan yang baik. Aze, Katakan, tadi malam kamu bersama siapa? kemarin aku dibius seseorang. Aku ingin kamu membawaku pulang. Tetapi, kamu tidak juga mengantarku. Maafkan aku, Nian. Aku gagal melindungimu. Maaf. Bersihkan dirimu baik-baik. Aku tidak akan meremehkanmu. Aze, apakah kamu masih punya perasaan padaku di hatimu? Akhir ini Aze selalu lembur. Aku akan membawakannya sup untuk memulihkan tubuhnya. Chunian, kenapa kamu datang?
Aze, sekretarismu, membubuhiku obat. Kamu meracuni Chunian? Chunian, saya juga bermaksud baik. Saya hanya ingin memajukan hubunganmu dengan Aze. Saya tahu, selama tahun ini, karena kecacatanmu, Aze selalu enggan menyentuhmu. Makanya, saya berpikir untuk membantumu. Ternyata begitu. Saya salah menilaimu. Dia bilang begitu saja kamu langsung percaya kalau dia benar peduli padaku. Kenapa yang masuk ke kamarku malah pria lain? Diam! Masih berani membahas hal ini. Chunian, video ini kamu dapat dari siapa? Apa kamu menyelidiki saya? Atau jangan-jangan kamu menyelidiki Aze, ya? Kamu menyelidikiku ya? Tidak, saya tidak. Kamu masih tidak mau mengakui itu? Lihatlah dirimu sekarang. Cemburu dan penuh dengan rasa curiga. Di mana lagi sosok ceria dan bersemangat itu? Kamu sengaja datang ke perusahaan hari ini untuk menuntut penjelasan yang harus kuberikan. Apa kamu ingin membuatku malu di depan seluruh perusahaan? Bukan begitu. Awalnya saya hanya ingin membawakanmu sup. Saya berpikir, kamu lembur akhir ini pasti sangat lelah. Saya ingin memberimu sup agar kamu pulih. Tinggalkan saja supnya. Saya akan meminumnya. Kamu pulang dulu saja. Saya akan pulang untuk makan malam. Kita akan bicara baik-baik. Direktur Gu, kalau Anda memang kasihan padanya, lebih baik Anda langsung turun dan menghiburnya saja. Dia tidak akan mau melihatku. Sosok saya yang dulu, Azhe, demi kamu, saya telah duduk di kursi roda selama bertahun-tahun. Kalau kamu tahu saya tidak cacat, seharusnya kamu tidak akan meremehkanku, kan? Chunian. Chunian. Kau sudah sadar. Mengapa kau ada di sini? Kau pingsan, jadi aku yang membawamu ke sini. Nona Song, selamat. Anda hamil, janinnya stabil. Pingsan terjadi karena pikiran yang terlalu rumit dan kelelahan berlebihan. Tuan, Anda harus menjaga istri Anda baik-baik. Mau kemana? Biar aku antar. Tidak usah, aku mau bayar biaya pengobatan. Sudah kubayar. Kalau begitu aku transfer. Sepertinya kartu yang ini sudah tidak ada uangnya. Aku akan mengganti kartunya. Jika kau benar ingin membayar, suruh suamimu saja yang transfer padaku. Rp2 juta pun tidak diberikan. Ini suamimu? Seharusnya dia belum melihat pesannya. Kalau dia melihatnya, dia pasti akan membalasku. Tunggu sebentar lagi. Ikut aku. Aku baik-baik saja, aku tidak perlu kursi roda. Sudah sampai. Kau membawaku ke sini untuk apa? Song Chunian ini tidak tahu bagaimana cara menghabiskan uang. Dan kehabisan lagi. Masih berani meminta padaku. Kau tidak memberinya uang untuk dihabiskan itu, lalu kau memberiku uang tidak? Kalau bukan untukmu, untuk siapa lagi? Berikan dia paket kecantikan lengkap, berlangganan selama setahun penuh. Baik. Aze, aku sudah menyiapkan untukmu surat perjanjian cerai. Setelah kau selesai melakukan investasi, ceraikan saja dia. Perjanjian cerai? Chunian, kamu salah dengar, bukan begitu. Kamu bersedia menghabiskan uang untuk perawatan kecantikan Zheng Xingxin, tapi tidak mau membayar pengobatanku? Jadi, kamu sudah lama ingin bercerai denganku, ya? Tidak. Aku akan mengajak Xinxin besok menghadiri rapat investasi. Makanya aku mengajaknya melakukan suntik skin booster.
Apa kamu tidak enak badan? Apa kamu benar-benar sakit? Bukan apa-apa, hanya pemeriksaan kecil. Bukankah rapat investasi itu harus dihadiri bersama pasangan? Kenapa kamu mengajaknya? Bukankah aku tahu, kamu tidak suka keramaian. Jika kamu pergi ke tempat yang seperti itu, kamu pasti akan dibicarakan orang, bukan. Makanya aku mengajak Sinsin. Aze. Ada pertunjukan sulap di sana, ayo kita tonton bersama. Tidak. Aku tidak suka keramaian. Yang tidak suka keramaian, jelas adalah kamu. Berikan saja surat perjanjian cerai itu padaku, aku akan tanda tangan. Tidak boleh. Aku sedang berada di puncak karier. Aku benar tidak bisa bercerai. Lagi pula, orang cacat sepertimu akan sulit menikah lagi setelah bercerai, bukan? Cacat? Di matamu, apakah aku hanya sampah? Bukan itu maksudku. Sudahlah, jangan bicara lagi, aku tidak mau mendengarnya lagi. Sekarang beres. Dengan surat ini, Aze pasti akan bercerai. Mengapa kau membawaku ke sini? Mungkinkah kau ingin menertawakanku? Aku tidak ingin melihatmu dibohongi. Ini adalah undangan pertemuan investasi. Tidak peduli apakah kau ingin menyatakan hakmu atau memutuskan segalanya, aku akan membantumu. Terima kasih. Aku akan mengirim orang untuk mengantarkan gaun pestanya pada hari itu. Ingatlah agar tidak pura pincang lagi. Malam ini masak dan makan di rumah sendiri. Tidak perlu menungguku. Kudengar istri Direktur Zong itu adalah seorang penyandang disabilitas. Apakah hari ini sudah sembuh? Tidak kusangka istri Direktur Zong secantik ini. Kalian semua salah paham. Istriku sedang kurang sehat. Sudah beberapa kali aku membuat janji dengan Direktur Gu untuk mengubah tanggal. Tapi hal itu tidak berhasil. Jadi aku hanya bisa membawa sekretarisku. Direktur Zong ini benar memanjakan istrinya. Demi menjaga istrinya, dia bahkan ingin mencoba meminta Direktur Gu mengubah tanggal pertemuan. Aze, istrimu bukankah ada di sini? Direktur Zong, bukankah kau bilang istrimu sakit? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk tetap di rumah? Kenapa kau datang ke sini? Acara penggalangan dana ini seharusnya memang membawa istri. Kenapa aku tidak boleh datang? Oh, ternyata Direktur Zong malu pada istri yang setia mendampingi dalam susah ya. Pantas saja Direktur Zong selalu menjaga citra diri di luar sebagai suami yang sangat mencintai istrinya. Tidak disangka, ternyata juga suka yang baru. Melupakan yang lama. Memangnya kalian tahu apa? Aze sama sekali tidak meninggalkannya. Song Chunian yang berselingkuh lebih dulu, Aze tidak menceraikannya. Itu sudah berbuat yang terbaik. Anak yang dikandung wanita ini bukan anak Aze sama sekali. Oh, ternyata Direktur Zong ditipu oleh istrinya yang cacat. Ini adalah berita besar. Ini berita besar. Hahaha. Kau berani membuatku malu di depan umum. Kau berani memukulku. Baiklah, akhirnya kau berhenti berpura-pura ya. Song Chunian, mengingat semua tahun ini, kau telah mengurus rumah tangga untukku, mencuci dan memasak. Awalnya aku ingin memberimu sedikit kehormatan dan menceraikanmu setelah acara penggalangan dana. Tapi sekarang, kau telah mempermalukanku. Aku tidak perlu berbahasa basi lagi. Singsin, surat cerai. Ini. Semuanya saksikan di sini, dia, Song Chunian, yang berselingkuh lebih dulu, bukanlah aku yang meninggalkan istri yang setia mendampingi dalam susah. Cepat tanda tangani. Sekarang kita sudah bercerai. Kau yang cacat ini tidak perlu berada di sini lagi. Cepat pergi. Hei, mumpung sudah di sini, jangan buru. Buru pergi dong. Bukankah sebentar lagi sudah masuk sesi dansa? Kenapa tidak berdansa saja? Oh, benar juga. Kamu itu cacat, tidak bisa berdansa. Direktur Gu tiba.
berdansa dengan saya? Direktur Gu, lihat baik-baik, dia itu cacat. Waltz adalah raja tarian. Karena ini adalah tarian pertama yang memungkinkan kontak dekat dengan lawan jenis. Serahkan tanganmu pada orang yang paling kamu cintai. Dan kamu bisa melakukan putaran terindah. Seperti ini. Tarian ini sangat indah. Tidak disangka, mantan istri Direktur Zong ini ternyata tidak cacat. Song Chunian, bukankah kamu cacat? Aku tidak pernah cacat saat itu. Aku melakukan semua ini untuk menemanimu. Aku duduk di kursi roda selama 7 tahun penuh. Song Chunian, jangan berpura-pura tidak tahu kamu memang. Diam. Chunian, kamu masih mencintaiku kan? Maukah kamu memaafkanku kali ini? Dia sudah bertemu dengan singa jantan. Mana mungkin dia masih peduli pada anjing kudisan? Itu kamu. Pria malam itu adalah kamu? Khawatir tentang apa? Jika ayah dan ibu tahu aku bercerai, pasti mereka akan langsung ribut. Mereka sangat menyukai Aze. Tidak perlu khawatir. Jadilah sekretarisku. Mereka tidak akan berani macam denganmu. Direktur Gu, mengapa Anda datang? Rapat tingkat ini, padahal biasanya Anda tidak pernah menghadirinya. Song Chunian mana? Pergi membuat kopi. Begitu banyak orang, hanya dia yang membuat kopi. Aku masih paling suka kopi buatanmu. Benarkah? Kalau suka, minumlah lebih banyak. Malam itu menangis memohon padaku, hari ini malah tersenyum padanya. Struktur terlalu rumit, rasio lantai terlalu tinggi. Direktur Gu, tolong dengarkan penjelasan saya. Apa kamu berhak bicara? Sebagai kontraktor grup Longyu, hanya ini tingkat kemampuanmu. Kamu pasti masuk lewat jalur belakang itu ya? Direktur Gu, Tuan Zong adalah suami dari sekretaris Song, jadi kami. Seleranya buruk sekali. Anda benar. Batalkan kerjasama. Song Chunian, ikut aku. Chunian, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Ini adalah wilayahku. Jadi orang ini tentu saja milikku. Tuan Zong, ini adalah kaca satu arah. Kamu tidak akan bisa melihat ke dalam. Astaga, orang di luar akan melihat. Aku memang ingin dia melihatnya. Kamu gila. Aku juga merasakan hal yang sama. Kak, mengapa hari itu kamu mengusirku? Apa aku tidak lebih baik dari suamimu? Apakah dia juga melakukan ini? Ini. Dan ini. Janganlah bertingkah. Jangan takut, Kak. Ini adalah kaca satu arah. Orang di luar tidak bisa melihat ke dalam. Artinya, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Apa yang kalian lakukan? Kakak, suami kakak benar tidak sopan. Kau keluar dulu, aku ada yang ingin dibicarakan dengannya. Kuberi kau waktu hanya 3 menit, kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari grup Longyu. Song Chunian, dasar wanita tak tahu diri. Kau berani mengkhianatiku. Kita berdua sudah bercerai sekarang. Apapun yang kulakukan itu tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Kita baru mengajukan cerai. Sekarang masih masa tenang sebelum bercerai. Selama aku tidak mengurus suratnya, kita tidak akan bercerai. Dulu karena aku tidak tahu apa, sekarang aku punya adik yang lebih muda, baru kusadari.
Ternyata bukan karena aku tidak menarik, tapi karena kau tidak bisa. Jangan ganggu lagi, memalukan. Chunian, aku tahu semua yang kau katakan itu karena marah, benar kan? Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan setiap pria di dunia ini. Kau satu-satunya istriku. Bantu aku membujuk Direktur Gu. Berikan proyek itu padaku. Aku sudah menginvestasikan banyak uang untuk proyek ini. Kalau tidak, aku akan rugi. Aku akan hancur. Aku menggunakan koneksiku, baru kau bisa mendapatkan proyek ini. Sekarang ini karena kau sendiri yang tidak kompeten. Tidak ada hubungannya lagi denganku. Aku tidak akan membantumu lagi. Chunian kau. Direktur Gu, hatilah. Chunian. Direktur Gu takut Sekretaris Song haus saat mengobrol dengan suaminya. Jadi dia secara khusus membuatkan kalian teh. Aduh, cangkirnya pecah. Untung tidak ada yang terluka. Biar kulihat. Ayo, kuantar kau untuk diperban. Kakak, aku tidak takut sakit. Itu artinya kamu takut. Tuan Zong, Anda bukan lagi rekan kerja perusahaan kami. Anda tidak boleh berlama-lama. Mohon segera pergi. Dasar bocah ingusan. Memegang cangkir saja tidak becus. Kakak suka yang lebih tua. Tidak. Lalu apa yang kamu suka darinya? Suka karena dia jelek? Suka karena dia bodoh? Atau suka karena dia bangkrut? Menurutku, kamu tidak perlu diobati lagi. Aku pergi sekarang. Kakak jangan pergi. Ceraikan dia. Dan bersamalah denganku. Kamu sudah lihat data-dataku kan? Aku sedang hamil. Apa? Kamu mau mengasuh anak orang lain? Direktur Gu, kita sebelumnya tidak saling mengenal. Aku tidak akan mengganggumu. Aku harap kamu juga tidak menggangguku. Juga, kalian para anak orang kaya. Semua suka bermain. Aku sudah berumur. Tidak ada waktu untuk ikut bermain dengan kalian. Akhir-akhir ini Chunian. Aku sedang ada sedikit masalah kecil dengannya. Kalian bantu aku membujuknya baik-baik. Nanti setelah adik Chunian lulus, biarkan dia bekerja di perusahaanku sebagai wakil direktur. Tentu saja. Selama tahun ini, adik Chunian belajar di luar negeri. Semua berkat kamu yang menanggung semua biaya dan tenaganya. Sudah seharusnya. Chunian itu, kecerdasan emosinya sangat rendah, dan suka sekali ingin menang sendiri. Untungnya kamu masih mau menerimanya. Begitu dia kembali, aku akan memberinya pelajaran yang baik. Zong Ruize, kenapa kamu datang? Ayah, ibu. Berlututlah. Ayah, kenapa? Kenapa? Kau masih berani bertanya padaku kenapa? Azhe bilang kau bertengkar dengannya dan meminta kami membujukmu. Tidak perlu membujukku. Aku sudah bercerai dengannya. Apa bercerai? Para leluhurku sudah ngau permalukan semua. Yang memalukan, seharusnya Zong Ruize kan? Pria yang berselingkuh, benar tidak berguna. Dasar perempuan tak tahu malu. Kau masih berani mencaci suamimu sendiri. Cepat berlutut pada Azhe dan minta maaf. Mengapa aku harus berlutut padanya? Kenapa? Pria adalah panutanmu. Jika kau tidak menghormatinya, kau adalah anak durhaka. Bu, aku punya seseorang yang ingin kunikahi. Faiken, anak kami sudah terbuka pikirannya. Kapan kau akan mengajaknya pulang agar kami bisa melihatnya? Benar, putri keluarga terhormat mana? Dia 10 tahun lebih tua dariku dan sedang mengandung anak orang lain. Tapi aku tidak keberatan. Aku harap kalian juga tidak keberatan. Aduh, apa anak ini sudah gila? Faiken, kau pewaris orang terkaya, seorang pemuda jenius. Begitu banyak wanita dari keluarga terpandang di seluruh dunia yang bermimpi melahirkan anak untukmu. Apa kau yakin ingin membesarkan anak orang lain? Aku yakin. Direktur Gu, sudah kutemukan suami Nona Song Mandul. Kemungkinan besar anaknya adalah anak Anda. Coba lihat waktunya. 3 minggu kehamilan. Waktunya cocok. Bukankah dia masih punya suami? Dia sudah mengajukan gugatan cerai. Halo? Song Chunian, hari ini aku memberimu kesempatan terakhir. Segera batalkan permohonan cerai dengan Azhe. Kalau tidak, aku akan menghukummu sesuai aturan keluarga. Aku harus bercerai. Chunian. Aku akan menjadi nenek. Cepat siapkan seserahan pernikahan. Betul. Semua orang. Ikut aku menjemput nona muda.
Hari ini jika kamu tidak meminta maaf pada Aze dan bersumpah tak bercerai, ayah anggap saja ayah tidak punya anak perempuan sepertimu. Tidak, aku tetap ingin bercerai. Masih berani membantah? Mau cerai atau tidak? Aku mau bercerai. Masih berani melawan? Katakan, masih mau bercerai atau tidak? Aku mau bercerai. Aze, mendekatlah. Baik, ayah. Pukul dia. Pukul sampai dia tidak berani bercerai lagi. Chunian, aku benar tidak tega. Meskipun selama beberapa tahun ini, kamu mencuci dan memasak di rumahku, hasilnya biasa saja. Tapi aku selalu merasa, kamu adalah istri yang baik. Pria di tempat lain, tak sebaik dan semurah hati diriku. Jadi aku harus berterima kasih padamu, karena menjadikan aku pembantu di rumahmu. Chunian, kenapa kamu masih keras kepala? Kalau begitu, aku hanya bisa menuruti ayah mertua dan mendidikmu dengan baik. Jangan banyak omong kosong. Pukul dia sampai babak belur. Jangan pukul. Aku sedang mengandung. Aku sudah 3 tahun tidak menyentuhmu. Anak di perutmu itu, anak siapa? Katakan. Sungguh memalukan. Bagaimana aku bisa melahirkan anak perempuan yang tidak bermoral sepertimu? Anak ini tak boleh dibiarkan hidup. Kamu telah mencoreng muka keluarga Song lama. Seret dia keluar dan buat dia keguguran. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Mengapa anak laki itu tidak datang dan bermain bersama kita? Anak ini menderita gangguan bipolar. Dia takut menyakiti orang lain. Apa gunanya kaya? Apa gunanya jenius? Bukankah dia tetap harus tinggal di rumah sakit jiwa? Mau bermain dengan kakak. Kakak, tunggu aku. Aku akan segera sampai. Anak di dalam perut itu harus kau gugurkan. Tidak. Memangnya kenapa? Ini anakku. Kenapa kalian yang harus menentukan hidup atau matinya? Kalau kau menggugurkan anak di perutmu, mungkin Zong masih bisa memaafkanmu. Memaafkan? Aku tidak butuh pengampunannya. Jelas-jelas dia yang selingkuh duluan. Kau masih berani menyalahkan orang lain. Coba introspeksi dirimu sendiri. Laki mana yang suka dengan wanita kusam, penuh bau pekerjaan sepertimu ini? Betul, dulu aku mengajarimu apa? Hal terpenting bagi seorang wanita adalah mengurus suami dan mendidik anak. Tapi hasilnya, kau bagaimana? Sekarang pekerjaan rumah apapun tidak kau lakukan. Mencuci baju hanya dilempar ke mesin cuci, makan pun harus pesan makanan daring. Istri orang mana yang boros seperti kau ini? Aku boros, sudah 7 tahun lamanya menikah. Aku bekerja keras mati-matian. Mengurus mertua di rumah. Saat Zong Ruize merintis usaha dan tekor, biaya hidup sehari-hari. Biaya kalian saat hari raya, serta biaya produk perawatan yang mahal, biaya hidup dan kuliah adik di luar negeri, uang sekolah, semuanya aku yang menanggung. Memangnya wanita mana yang tidak seperti itu? Zong hanya melakukan kesalahan yang dilakukan oleh setiap pria di dunia ini, tapi bagaimana yang terjadi denganmu? Kalau begini, kau harus diarak. Ayah, dilemparkan ke sungai tidak perlu. Tapi anak di dalam perut itu harus digugurkan. Siapa yang berani menyentuhnya? Kamu siapa? Lepaskan putriku. Saya Gu Faiken, kekasih baru Song Chunian, dan juga ayah dari anak ini. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda sekalian, ini adalah Presiden Direktur Grup Long Yu. Pewaris orang terkaya, Anda sekalian, siapa yang berani menghalanginya? Song Chunian, pantas saja kamu ingin bercerai denganku. Ternyata kamu mendapatkan pria kaya,
Akan kuberitahu, orang kaya generasi kedua seperti ini tidak mungkin menikahimu. Paling hanya mempermainkanmu. Selama dia mau menikah, saya bersedia menikahinya. Kakak. Kakak? Saya akan jadi ayah. Hei, coba lihat, kembar 3 anak saya. Anda hebat. Kakak, kamu sudah bangun. Bagian tubuh mana lagi yang tidak nyaman? Dokter terbaik di seluruh dunia, sudah Anda panggil semua. Sekretaris Song seharusnya tidak akan merasa tidak enak badan. Tidak apa-apa, katakan saja. Saya baik saja. Kalau baik-baik saja, itu bagus sekali. Apa kita bisa pergi mengurus surat nikah sekarang? Menikah? Dia hanya demi anak, makanya dia mau menikahiku kan? Direktur Gu, Anda jangan khawatir. Saya tidak akan memaksa Anda menikah karena hamil. Dan Anda tidak perlu bertanggung jawab. Saya masih ada urusan yang harus saya selesaikan dengan Zhong Ruize. Kakak, orang tadi, dia memukulku. Apa? Dia berani memukulmu? Sakit sekali, Kak. Tampaknya, saya harus menagih utang lama dan utang barunya sekalian. Zhong Ruize, kau berani memukul Gu. Si? Kau yang memukul? Ini tuduhan palsu, mencari gara-gara. Wanita ular di TV memang seperti ini. Chunian, jangan tertipu olehnya. Aku dengar dia punya gangguan mental. Dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin itu. Dia itu orang gila. Dia memang sangat gila, terutama di malam hari. Sementara kau tidak bisa. Song Chunian, aku peringatkan kau, jangan bermimpi di siang bolong. Keluarga Gu tidak akan setuju menerima wanita bekas pakai ke rumah. Siapa bilang aku tidak setuju? Ini Xiao Nian kan? Astaga, cantik sekali. Ambil ini semua adalah mas kawin dari kami untukmu. Sertifikat properti, mobil, dan juga emas dan perhiasan lainnya. Aduh, ini semua jika dijumlahkan hanya sekitar 180 miliar rupiah saja. Jika dikeluarkan, aku bahkan merasa malu. Ayo, lambang keluarga Gu ini kuserahkan padamu sepenuhnya. Setelah ini, kekuasaan keluarga Gu kuserahkan padamu. Ambil. Kekuasaan mengatur rumah tangga ini kuserahkan padamu, aku tenang. Xiao Nian, kau anggun dan berwibawa. Dan bisa mengurus karier serta keluarga dengan baik. Keluarga Gu ini bisa menikahimu. Adalah keberuntungan bagi kami. Kak, dengan mahar bernilai triliunan dari keluarga Gu, maukah kau menikah denganku? Nian, hubungan 7 tahun, kau tidak akan meninggalkanku, bukan? Kau selalu tidak mementingkan uang, tapi mementingkan watak seseorang, benarkah? Kau tidak punya uang, apalagi watak yang baik. Tunggu sebentar. Saat penting begini harus direkam sebagai kenangan. Tidak ada tripod, gips ini juga lumayan bagus. Pintar, setelah kembali akan kuberi kau bonus gaji. Aku tidak akan setuju bercerai. Tidak bercerai. Juga bisa menjanda. Aku benar-benar menikah dengan pria yang 10 tahun lebih muda dariku, dan dia ternyata adalah bosku. Kita punya perbedaan usia yang jauh. Setelah aku melahirkan anak, dia pasti akan menceraikanku, kan? Sebaiknya jangan diumumkan, agar nantinya di kantor tidak menjadi bahan perbincangan. Kakak, kenapa kamu terus melihatku? Tentang pernikahan kita, sebaiknya jangan diumumkan untuk sementara waktu. Tidak diumumkan. Apa masih ada perasaan untuk mantan suamimu? Kenapa tidak bicara? Mungkin itu berarti kamu setuju. Sudah setengah jam. Direktur Gu dan Nyonya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apa baru menikah sudah tidak disukai? Kenapa Gu Feichen tidak bicara? Apa dia memang tidak suka bicara? Sudah sebesar ini. Mandi saja, pintu kamar mandi pun tidak tahu cara menutupnya. Aku sudah marah begitu lama. Kakak tidak mau membujukku. Apakah kamu sedang marah? Kukira kamu selalu seperti ini. Selalu seperti ini.
Tuan arogan, dia jarang sekali bicara. Dan perkataannya hanya soal kekuasaan dan cara menghancurkan. Bahkan juga menghancurkan lawan tanpa meninggalkan jejak. Kisah novel memang selalu menulis seperti itu. Kakak, aku tidak akan pernah melakukan itu padamu. Sudah, aku selesai mandi. Sekarang giliranmu. Tidak usah, aku akan mandi nanti saja. Bajumu sudah basah semua, mandilah sekarang. Tidak mau. Tidak mau. Kalau begitu minyak untuk kehamilan ini akan sia saja aku membelinya loh. Minyak untuk kehamilan? Aku kira. Sudahlah, aku lakukan sendiri. Biar aku. Kakak, ada beberapa tempat yang sulit dijangkau. Ternyata dia berbeda dengan pria lain. Aku tidak bisa menahannya lagi, kakak. Sisanya aku serahkan padamu. Aku mau mandi lagi sebentar. Tidak bisa menahannya? Apakah dia masih marah? Sebenarnya dia marah tentang apa? Sini Nian, duduklah nak, duduklah. Fei Chen, kamu dan Nian masih tinggal terpisah. Ternyata orang tuanya tetap saja tidak menerimaku. Kamu semalaman ini sudah mandi 8 kali. Biaya air memang tidak mahal ya, tapi itu tidak ramah lingkungan. Bu, dia istriku, kami tinggal bersama, itu sudah sewajarnya. Nian, 3 bulan pertama ini ya, tidak boleh tidur sekamar. Kamu harus menjaga diri dari anak nakal itu ya. Ayo makan, sebentar lagi ada begitu banyak hal yang harus ibu beritahu padamu. Duduk. Salam, Direktur Song. Inikah urusan yang ingin ibu serahkan padaku? Mereka ini semua adalah direktur anak perusahaan kita. Kedepannya, mereka semua akan mengikuti perintahmu. Kamu, jangan jadi sekretaris lagi, langsung jadi direktur utama saja. Lalu bagaimana dengannya? Dia masih muda, wataknya juga tidak baik. Bagaimana dia bisa mengelola perusahaan dengan baik? Keluarga Gu kita hanya bisa mengandalkan kamu, Nian. Saya tidak bisa. Saya belum pernah jadi direktur utama. Setiap orang pasti ada yang pertama kali. Pengalaman kerjamu sudah bertahun-tahun. Pekerjaan administratif, rumit dan sangat kompleks, dan menguji kesabaran. Dan kamu sambil mengurus karier juga mengurus keluarga dengan baik. Tidak ada satupun kesalahan yang pernah kamu buat. Ibu sangat mempercayai kemampuanmu. Bu, terima kasih atas kepercayaanmu. Tapi jika saya tiba datang dan mengambil alih jabatan, pasti akan memengaruhi stabilitas perusahaan. Lebih baik Fei Chen yang menjadi direktur utama. Masih Nian ya, perhitungannya matang. Kalau begitu, secara lahiriah, kamu tetap menjadi presiden direktur. Dan Nian akan menjadi sekretarismu, tetapi pada kenyataannya, kamulah yang menjadi sekretaris Nian. Semua kekuasaan perusahaan diserahkan kepada Nian. Kamu harus menjaganya dengan baik untukku, mengerti tidak? Baik, aku mengerti. Ini tempat umum, bagaimana kalau ada yang melihat? Kakak, kita kan tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Aku ke kantor duluan. Kamu naik nanti saja. Jangan sampai orang kantor melihatnya. Sudah dengar belum? Jiang Meiling, direktur administrasi yang baru masuk, adalah teman masa kecil direktur Gu. Pantas saja. Begitu masuk perusahaan langsung menjabat sebagai direktur administrasi. Mungkin sebentar lagi, dia akan menjadi nyonya besar kita. Ternyata Gu Fei Chen punya kekasih masa kecil juga? Cunian, pertemuan pertama Direktur Jiang, kamu saja yang menyiapkannya. Standarnya harus tinggi, dan tehnya harus yang terbaik ya. Baik. Manajer,
Apa Anda punya data tentang Direktur Jiang, atau apa yang dia suka, atau mungkin alergi? Saya tidak tahu soal itu. Bagaimana kalau kamu tanyakan pada Presdir saja? Baik, saya akan segera bertanya. Kakak merindukanku. Direktur yang baru akan segera bertugas, standar pertemuannya. Tentu saja harus diatur dengan standar yang paling tinggi. Apa yang disukainya, teh dan kuenya. Apa kakak cemburu? Mendekatlah, nanti aku beritahu. Lalu apa yang kakak sukai? Jangan main seperti ini. Ini di kantor. Apa hubungan kita memang harus disembunyikan? Atau jangan kesukaan kakak sebenarnya adalah berselingkuh. Bukankah memang begitu? Jadi, apa kesukaan kakak? Aku ini orangnya santai kok. Aku suka semuanya. Oh. Asisten khusus Zhu. Kakak, aku harus mencari tahu hari ini. Apa yang sebenarnya kau sukai? Bagaimana bisa kau hanya sibuk mencari tahu apa yang disukai orang lain dan tidak peduli dengan apa yang kau sukai sendiri? Aku tidak penting. Ini terlalu merepotkan. Penting. Kakak adalah yang paling penting. Yang paling harus kau perhatikan adalah dirimu sendiri. Kau sedang hamil sekarang. Banyak hal yang tidak bisa kau makan, tetapi makanan ini boleh dimakan oleh ibu hamil. Kalau begitu, kita coba satu persatu. Pasti kita bisa menemukan sesuatu yang kau suka. Golongan anggur, golongan coklat disukai tingkat S. Golongan jeruk, golongan lemon tidak disukai tingkat F. Kalau begitu rapat hari ini, siapkan saja anggur dan tomat cherry. Melakukan upaya sebesar ini hanya untuk tahu apa yang aku sukai. Kakak, pandangan mata saat menyukai sesuatu tidak bisa disembunyikan. Ini membuang-buang waktu. Aku akan bersiap untuk rapat. Apakah ini wanita yang sangat diidamkan Gu Faiken? Benar, benar muda dan cantik. Sudahlah, kenapa aku harus membandingkan diriku dengannya? Nona Jiang, ini buah yang saya siapkan untuk Anda. Saya tidak akan memakannya. Semua buah itu Faiken yang mengupasnya untukku, yang masih berkulit tidak akan kumakan. Ya ampun, Direktur Gu benar terlalu memanjakannya. Kak Meiling, kalau Anda berkata begitu, Anda dan Direktur Gu sebentar lagi akan menikah. Ya, kapan kalian berencana menikah? Direktur Gu, dia sudah berani berlagak di depan Nyonya. Bagaimana kalau Anda saja yang mengumumkan hubungan Anda dan Nyonya? Jangan terburu-buru. Kita lihat reaksi Chunian. Saya dan Faiken ingin merahasiakannya saja, cukup orang internal perusahaan saja yang tahu. Anda tidak makan? Kalau begitu, saya makan ya. Makanlah. Nyonya benar suka makan ya. Ini enak sekali. Ada apa ribut ini? Rapat. Duduk. Sial, ini semua gara Gu Faiken, membuatku makan sebanyak ini. Agenda pertama rapat hari ini adalah untuk memperkenalkan Direktur Administrasi yang baru, Nona Jiang Meiling. Seperti yang kita semua tahu, saya lulus dari Universitas Oxford dengan gelar magister ganda dalam perdagangan internasional dan seni. Semua bisa melihat foto ini adalah foto saya bersama Buffett. Tesis kelulusan saya juga terpilih dalam jurnal Top SCI, dan ikut serta, saya juga meraih prestasi dalam keterampilan profesional. Rapat ditunda. Aku tidak salah lihat kan? Direktur Gu menggenggam tangan Song Chunian. Kemarin Faiken bertengkar denganku, dia sengaja membuatku marah. Merusak presentasi pengenalanku saat menjabat dan secara terangan menggoda Faiken. Song Chunian ya. Kau tunggu saja.
Apa kau sudah merasa lebih baik? Tidak ada yang serius, reaksi yang normal. Hari ini jangan bekerja dulu. Beristirahatlah di sini. Ini adalah kantor direktur utama. Kurasa tidak baik jika aku terus berada di sini kan? Kau lupa kalau kau sekarang adalah direktur utama Longyu. Tidak bisa, kita berdua harus bekerja secara tersembunyi dan terbuka, barulah perusahaan bisa diatur dengan baik. Aku harus kembali bekerja. Direktur Gu, apakah Nyonya masih belum mau memberimu status? Atur kegiatan kebersamaan tim. Wajib bagi karyawan yang sudah menikah untuk membawa pasangan mereka. Kak Meling, Direktur Gu pasti ingin go public. Dia sengaja mengatur ini khusus untukmu, kegiatan kebersamaan tim yang harus membawa pasangan. Benar, kau akan menjadi nyonya direktur utama nanti. Tepat sekali. Song Chunian, ya, aku lihat datanya menunjukkan kau sudah menikah. Kegiatan kebersamaan tim perusahaan kali ini, kau akan membawa suamimu, kan? Maaf, suami saya di luar negeri, jadi dia tidak bisa datang. Oh, ternyata suami Anda sedang tidak di rumah ya. Makanya Anda menggoda Direktur Gu di kantor. Saya sarankan sebaiknya Anda buang jauh ambisi Anda itu. Anda ini seorang wanita yang sudah menikah dan berumur 30 tahun lebih. Vegan tidak akan tertarik. Benarkah? Lalu, apakah Direktur Gu akan mengajak Anda? Tentu saja. Bagus, kalau begitu kita tunggu saja. Bibi, biar saya bantu. Aduh, Nyonya jangan sentuh vas bunga itu. Kenapa? Apakah ini sangat mahal? Tidak. Tuan muda tidak mengizinkan siapapun untuk menyentuhnya. Konon katanya ini pemberian dari seorang gadis. Nyonya, Anda harus merebut hati tuan muda. Terima kasih banyak sudah mengingatkan saya. Tapi, apa gunanya merebut hati pria? Kita para wanita harus merebut karier sendiri. Saya benar tidak mengerti jalan pikiran anak muda zaman sekarang. Kakak, coba lihatlah seragam tim building untuk kali ini. Menurutmu, mana yang bagus kita kenakan? Apa ini? Direktur Gu baru saja, dia pergi ke pusat perbelanjaan dan membeli semua pakaian pasangan. Hanya demi memakainya bersama Anda saat tim building. Menurutku, yang hitam putih ini sedikit membosankan. Kakak paling cantik kalau memakai yang warna merah muda, tapi aku sebaiknya memakai yang mana ya? Tidak perlu memilih. Aku tidak akan mengajakmu ke acara tim building. Saya tidak akan mengajak Anda ke acara tim building. Kenapa? Anda yang mengajukan agar tim building kali ini membawa pasangan, tapi apakah Anda sudah bertanya kepada saya? Ibu Gu, Direktur Gu hanya ingin mengumumkan hubungan Anda dengannya. Sebelumnya, Tuan Muda tidak pernah memperhatikan pakaian seperti ini. Tapi untuk pakaian pasangan ini, Tuan Muda menghabiskan waktu 3 atau 4 jam untuk memilihnya loh. Saya tahu. Tetapi Gu Feiken, saya ingin mencapai sesuatu di grup Longyu, membuat beberapa prestasi. Saya tidak mau seperti Jiang Meiling, menjadi hanya pelengkap bagi Anda. Anda tidak pernah menjadi pelengkap bagi saya. Jika Anda mengumumkan hubungan kita, maka saya hanya akan menjadi istri Direktur Gu. Bahkan jika kita bercerai, saya tetaplah mantan istri Direktur Gu. Soal pakaian ini, jika ingin dipakai, haruslah yang cocok. Tidak semua orang cocok mengenakan pakaian pasangan. Ayo pergi. Siapa yang masih bermain biola selarut ini? Nyonya muda, tuan muda kambuh. Kambuh apa? Astaga, ini adalah rahasia keluarga Gu. Tuan muda menderita gangguan bipolar. Sebelumnya, dia tidak hanya melukai dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Belakangan ini ketika dia kambuh, dia mengunci diri di kamar dan bermain biola karena takut melukai orang lain. Ini juga untuk memberitahu orang lain bahwa dia sedang kambuh, agar semua orang menjauh. Ayo, cepat bawa saya ke sana. Baik. Fei Chen. Kakak tahu saya sakit, kenapa tidak menghindar? Tidak akan. Apakah Anda merasa tidak nyaman mau minum obat? Begitu kakak datang, penyakit saya langsung sembuh. Anda banyak bicara. Kakak, saya tidak bisa tidur. Bagaimana kalau kakak menemani saya membuat tembikar? Maukah kau menemaniku membuat keramik? Baiklah, kau mau membuat apa? Aku akan menemanimu. Ambil yang ini, kau ingin membuat apa?
Vas bunga, kakak pasti sudah mengingatku kan? Tak kusangka, Presiden Direktur Muda ternyata seorang budak cinta, selalu berkutat di vas bunga. Buatlah yang besar. Dulu, saat aku menjadi sukarelawan di rumah sakit jiwa, setiap minggu di sana, mereka akan mengajak pasien membuat kerajinan tangan kecil seperti ini. Kata dokter, saat tangan kita menyentuh tanah liat, itu akan membuat suasana hatimu menjadi senang, sehingga dapat mengurangi stres. Bisakah kau ceritakan padaku, mengapa kau bisa sakit? Maafkan aku terlalu terburu-buru. Aku bukan psikolog, aku tidak seharusnya menanyakan hal ini. Bagaimana jika aku memang terlahir seperti ini? Kalau begitu, ini pasti adalah hadiah yang diberikan oleh Tuhan padamu. Kau lulus doktor di usia semuda ini. Dan bisa mengelola perusahaan sebesar itu, kau pasti lebih pintar dari orang lain dan juga lebih sensitif. Jadi, pekerjaan hanyalah pekerjaan. Kau sudah mencapai prestasi yang begitu besar, jangan terlalu memaksakan dirimu lagi. Kakak kira aku tidak bahagia karena pekerjaan. Lalu karena apa lagi? Karena dirimu. Maafkan aku, perkataanku tadi siang terlalu serius. Maukah aku membantumu mengambil obat? Obatku sudah ada di depan mata. Dasar tukang gombal. Aku mengatakan yang sejujurnya. Kak, saat kau menjadi sukarelawan di rumah sakit jiwa, apakah kau punya kesan tentang pasien yang sangat mendalam? Semua pasien itu meninggalkan kesan mendalam padaku. Ternyata bagimu aku hanyalah pasien biasa, sama seperti yang lainnya. Aku harus segera menuju acara team building. Kau bawa saja vasnya untuk dibakar. Tunggu aku kembali, kita warnai bersama. Tunggu sebentar. Aku berikan padamu akun direktur. Mungkin akan berguna. Baik. Wah, sungguh berlagak sombong ya, semua orang menunggumu sendirian. Kau tidak berpikir bahwa dengan menjadi sekretaris direkturku, kau ini peran yang hebat kan? Peran apa lagi? Tentu saja peran yang memalukan. Tim buildingnya pukul 12, saat ini pukul 11.50 menit. Kalau kalian tidak bisa membaca angka, aku tidak keberatan mendaftarkan kalian ke taman kanak-kanak. Song Chunian, ini hanya candaan di antara rekan kerja. Kenapa kau anggap serius sekali sih? Oh, kalau begitu, mari kita lihat lelucon seperti ini. Coba saja terapkan padamu lain kali. Kau. Sudahlah, karena semua sudah datang. Kalau begitu, aku akan membuat pengecualian untuk membiarkan semua orang mencicipi minuman keras spesial yang sudah Bacon siapkan. Wah, bukankah ini anggur Cabernet Sauvignon tahun 1982 dari distrik 42 Prancis? Hanya ada 12 botol di dunia. Setiap botol memiliki nomor independen. 2 miliar 400 juta rupiah. Ya ampun, berarti satu tegukan saja harganya puluhan juta rupiah. Santai saja, silakan minum sepuasnya di gudang anggur Viken, masih banyak anggur enak lainnya. Lain kali akan kubawakan lagi supaya kita bisa mencicipinya bersama. Kalian, si miskin melarat juga takkan bisa bedakan mana asli mana palsu. Semua orang bilang gudang anggur direkturku menyimpan koleksi anggur merah termahal di seluruh dunia. Kak Meiling, memang pantas menjadi pujaan hati direkturku, bisa bebas masuk ke gudang anggur direkturku. Untung ada Kak Meiling hari ini, kalau tidak, seumur hidup kita tidak mungkin bisa minum anggur semahal ini. Kenapa diam saja kalian? Cepat bersulang untuk Kak Meiling. Saya hamil, jadi saya tidak minum. Kenapa? Kau pikir bayi di perutmu itu pangeran mahkota? Minum sedikit tidak akan kenapa-kenapa. Dasar orang miskin yang tak tahu nikmati kemewahan. Cepat minum. Tidak minum berarti tidak menghargai Kak Meiling. Song Chunian, kau baru hamil sebentar, minum sedikit seharusnya tidak apa-apa kan? Tidak mau. Seharusnya perusahaan melarang budaya minum di meja makan. Sepertinya perusahaan tidak punya peraturan itu. Sekarang sudah ada. Kau pikir kau ini presiden direktur? Bilang sekarang sudah ada? Direktur Gu bilang perusahaan larang budaya minum di meja makan. Bukankah Direktur Gu sudah mengirimkan minuman untuk kita? Kenapa sekarang tidak boleh diminum? Kenapa kebetulan sekali Song Chunian tidak minum alkohol? Direktur Gu langsung kasih pengumuman. Mungkinkah Direktur Gu dan Song Chunian? Pantas saja Gu Viken memberiku akun itu. Ternyata dia sudah tahu aku akan membutuhkannya. Ah, ini semua salahku.
Gu Feichen mengkhawatirkan penyakit lambungku. Itulah mengapa dia mengeluarkan pengumuman larangan minum. Sudah kubilang kan? Direktur Gu terlalu memanjakan Kak Mei Ling. Tentu saja, Kak Mei Ling masih muda dan cantik. Jika Direktur Gu tidak manjakan Kak Mei Ling, lalu siapa lagi yang akan dimanjakan Direktur Gu? Masa dia akan memanjakan barang murahan yang tua dan jelek? Direktur Jiang, lambungmu tidak sehat. Kenapa kamu bersikeras membawa minuman ini? Jika kamu sampai mabuk, kita tidak akan sanggup mengganti kerugiannya. Kenapa kamu menyindirku seperti itu? Song Chunian, kamu hanya iri. Siapapun bisa melihat dengan jelas bahwa kamu dan Kak Mei Ling kami seperti langit dan bumi. Kamu hanyalah lumpur kotor yang diinjak-injak oleh semua orang. Oh ya, aku tidak berniat membandingkan diri dengannya. Kenapa kalian yang harus membandingkan? Song Chunian, bukankah itu karena kamu tidak tahu diri? Saat aku sedang bertengkar dengan Gu Feichen, kamu malah terangan menggoda Feichen di rapat. Oh, ternyata kalian sedang bertengkar. Tapi pernahkah kamu dengar, ketika menghadapi masalah hubungan, wanita cerdas hanya akan menghadapi pria, sementara wanita yang bodoh hanya akan menghadapi wanita lain. Sudah lupakan. Mengingat kau sedang hamil, aku malas berdebat denganmu. Baiklah Kak Mei Ling, bagaimana kalau kita bermain truth or dare saja? Yang kalah minum, ini sudah tidak termasuk budaya minum di meja lagi, kan? Benar-benar, kita susah payah berkumpul bersama. Bagaimana kalau kita main yang seru sedikit? Boleh saja. Kak Mei Ling yang cabut pertama. Ayo Kak Mei Ling. Coba kulihat. Wah, pinjam 10 miliar dari kontak WeChat teratas. Siapa yang Kak Mei Ling tempatkan di kontak teratas WeChat, ya? Kontak teratas Kak Mei Ling itu Direktur Gu loh. Tapi pesan ini sudah lama sekali, dan itu juga pesan yang Kak Mei Ling kirim sepihak. Itu karena aku setiap hari bersama Gu Feichen, jadi tidak perlu mengirim pesan. Bukankah Gu Feichen setiap hari bersama denganku? Apakah dia seorang pakar mengatur waktu? Kalau orang lain yang diminta pinjam 10 miliar itu bercanda, tapi kalau Kak Mei Ling yang disuruh itu tentu sangat mudah. Iya Kak Mei Ling, cepat-cepat. Aku dan Feichen sudah tumbuh bersama sejak kecil. 10 miliar rupiah itu uang kecil baginya. Dia pasti tidak akan menolak meminjamkannya padaku, kan? Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat tersambung, silakan coba lagi nanti. Direktur Gu sangat sibuk. Pasti ponselnya disenyapkan karena sedang rapat. Feichen selalu memprioritaskan pekerjaan, tapi itu juga demi masa depan kita, kan? Baiklah, selanjutnya, Song Chunian, giliranmu. Pinjam 10 miliar rupiah lagi ke kontak prioritas WeChat. Haha, menurutku, semua kontak di WeChat-mu jika digabungkan, tidak akan mencapai 10 juta rupiah, apalagi 500 juta rupiah. Hahaha. Kenapa kamu bicara begitu? Siapa tahu kontak prioritasnya itu adalah pinjaman daring. Haha. Pinjaman daring itu terlalu dilebih-lebihkan, tapi memang uang ini tidak bisa dipinjam. Tidak bisa dipinjam itu urusan lain, karena sudah terambil, kamu harus meminjam 10 miliar rupiah dari kontak prioritas WeChat. Bukan tidak mungkin, lagi pula, kontak prioritasku adalah asisten transfer berkas. Kapan dia mengganti kontak prioritasnya untukku? Aku tidak punya teman prioritas. Song Chunian, apa kamu pikir aku bodoh? Jika kamu tidak melihatnya, biar aku bantu melihat. Kontak prioritas WeChat Song Chunian ternyata adalah Direktur Gu. Chat WeChat Song Chunian yang disematkan adalah Direktur Gu. Song Chunian, kamu benar tidak tahu malu. Direktur Gu itu kan pacar Kak Mei Ling kami. Kamu sudah tua, jelek, dan miskin, dan juga wanita bersuami. Kamu beraninya mengincar Direktur Gu kami? Perusahaan kita benar-benar punya pelacur sekarang. Tidak heran kamu berusaha keras menjadi sekretaris presiden. Ternyata ingin mengambil keuntungan saat ada kesempatan ya. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang baik untuk Kak Mei Ling. Dasar katak yang ingin memakan daging angsa ini. Song Chunian, kamu berani memukulku. Kamu boleh menyerang, kenapa aku tidak boleh membalas? Kami hanya mewakili Kak Mei Ling. Istri sah untuk mendidik. Kamu si pelakor ini. Kenapa kamu berhak melawan? Istri sah. Apa kamu? Kalau bukan aku, apa kamu? Kak Mei Ling. Song Chunian, kamu wanita parubaya yang kasar. Apa kamu pikir dengan begitu? Feichen akan melirikmu. Kenapa kalau wanita parubaya? Apa kalian tidak berencana hidup sampai usia parubaya? Dasar wanita murahan. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain memaki? Ambil ponselnya dan telepon Feichen. Aku ingin lihat. Setelah kamu meminta 5 juta rupiah padanya, bagaimana dia akan mempermalukanmu? Mungkin Direktur Gu sudah memblokirnya sejak lama, teleponnya tidak bisa dihubungi. Halo. Mungkin Direktur Gu sudah lama memblokirnya, panggilannya tidak bisa dihubungi. Halo.
Direktur Gu tidak mengangkat telepon Kak Mei-ling, tapi mengangkat telepon Song Chunian. Itu pasti karena Song Chunian adalah sekretaris Faiken, jadi untuk urusan pekerjaan. Betul, betul. Pasti seperti itu. Katakan. Di Direktur Gu, Sekretaris Song ingin meminjam uang 10 miliar rupiah dari Anda. Di mana dia? Kenapa ponselnya ada padamu? Dia sedang tidak bisa menerima telepon. Song Chunian, kau baru saja mengatakan ingin meminjam uang. Direktur Gu langsung menutup teleponnya. Jelas sekali dia sangat membencimu. Mungkinkah dia tidak mengurus masalah uang lagi sekarang? Konyol sekali, Direktur Gu tidak mengurus uang. Lalu siapa yang mengurus uang itu? Kau belum tahu ya, Direktur Gu kita sudah mengurus bisnis keluarga sejak usia 18 tahun. Song Chunian, jangan terlalu sombong. Aturan permainannya, karena kau tidak berhasil meminjam uang 10 miliar rupiah, kau harus menghabiskan semua minuman yang ada di atas meja. Bukankah kau juga tidak berhasil meminjamnya? Itu berbeda. Mungkin Faiken tidak melihat panggilan tak terjawab dariku. Kalau begitu, mari kita tunggu saja. Tunggu apa? Tunggu saja, sampai dia melihat panggilan tak terjawab darimu dan meneleponmu kembali. Jangan mengulur-ulur waktu di sini. Sekarang juga, segera, secepatnya, habiskan semua minuman itu. Hei. Lepaskan aku. Pegang hidungnya. Lepaskan aku. Hentikan. Siapa berani menyentuhnya? Faiken, kenapa kamu datang? Seperti yang kamu lihat, aku datang untuk memberikan uang. Ada apa ini? Direktur Gu benar datang untuk memberikan uang kepada Song Chunian? Aku baru saja mengirim pesan kepada Faiken. Oh, pantas saja. Ternyata begitu. Siapa yang memberimu keberanian untuk menindas rekan kerjamu? Tidak, kami tadi hanya sedang bermain. Bermain truth or dare. Sekretaris Song kalah, jadi dia harus minum. Benar kan? Apa aku kalah? Memangnya kenapa lagi? Uang ini pasti Direktur Gu bawakan untuk mailing ya? Betul, karena tidak ada hubungan kedekatan keluarga. Kenapa Direktur Gu harus meminjamkan uang kepada Song Chunian? Direktur Gu, tolong aku. Kau tahu, aku tidak boleh minum alkohol. Panggil aku, suamiku. Nyawaku pun akan kuberikan untukmu. Bicara di rumah saja. Song Chunian, kenapa kamu begitu dekat dengan Faiken? Benar, padahal ada mailing di sini. Sungguh tidak tahu malu. Kalian semua ingin tahu kepada siapa aku datang untuk memberikan uang. Sekarang aku akan memberitahu kalian untuk Sekretaris Song. Ya Tuhan. Apa yang membuatmu begitu terkejut? Sebagai sekretaris direktur utama, wajar sering menalangi dana di luar. Direktur meminjamkan sejumlah uang padanya juga sangat wajar. Benar, Faiken? Benarkah Sekretaris Song? Ya, Nona Jiang cukup pintar. Kakakku diintimidasi sampai sejauh ini, tapi dia tidak mengungkapkan identitasnya sebagai istri direktur utama. Karena memang sudah begini, permainan berlanjut. Bukankah ini permainan jujur atau tantangan? Kalau begitu, mari kita segera mulai. Pertanyaannya adalah, menurut kalian, orang seperti apakah aku ini? Mulai dari kamu. Bohong. Gajinya dipotong. Direktur Gu, Anda tampan, kaya, dan orang yang baik hati. Dia menyentuh hidungnya. Bohong. Potong gaji. Direktur Gu. Anda ini benar pemilik modal yang tak bermoral. Apa Anda pikir semua orang sejenius Anda? Anda memberi saya gaji Rp5.000, tapi menuntut hasil kerja setara Rp50.000. Saya sudah lama sekali ingin berhenti bekerja. Bagus, gajimu aman. Kamu tidak boleh berbohong. Saya rasa Direktur Gu, meskipun terlihat sangat galak, tapi saat diranjang, Anda pasti yang berada di bawah.
Bisa Anda jelaskan lebih detail? Karena saya Jangan katakan hal itu lagi. Giliranmu, Song Chunian. Direktur Gu adalah orang yang baik. Cuma dianggap teman baik saja. Direktur Gu tampan. Badannya sehat, kemampuannya kuat. Mana mungkin tidak kuat kalau bisa punya 3 anak kembar sekaligus? Kemampuan yang mana? Kuat. Baiklah, aku sudah selesai bicara. Baik kan? Permainan selesai sampai di sini. Bukankah Kak Meiling pernah bilang, Direktur Gu biasa mengupas anggur untuknya? Jangan. Hubungan Direktur Gu dan Song Chunian lebih baik daripada dengan Kak Meiling. Badanku sedang tidak enak, tidak makan buah. Itu, aku ada urusan lain, pamit dulu. Sekretaris Song, ada urusan perusahaan yang perlu diselesaikan. Ayo, kita pergi. Baik. Ternyata, Direktur Gu mengupas anggur untuk Song Chunian hanya untuk menyuruhnya lembur. Song Chunian, dengan latar belakang dan penampilanmu, apa yang bisa kau bandingkan denganku? Peiken pasti milikku. Peichen, ini adalah data penggunaan pengguna. Saya sudah merapikannya, silakan Anda lihat. Ini kacau balau, rapikan lagi. Peichen saya, Keluar. Su Yuan ini. Dia adalah penanggung jawab keamanan siber pada KTT Bisnis Global kali ini, bukan? Apakah kita juga akan bersaing untuk proyek ini? Dia terkenal sangat sulit dihadapi. Tapi saya punya teman yang mengenalnya. Bagaimana kalau saya bantu atur pertemuan? Tidak perlu, lakukan saja pekerjaan yang menjadi tanggung jawabmu. Jika saya berhasil mengurus Su Yuan, mungkin Fei Chen akan memberikan mulai melihat saya dengan cara yang berbeda. Direktur Jiang, Direktur Gu meminta saya untuk mengambil data penggunaan pengguna. Apakah Anda sudah merapikannya? Pastikan kamu kirimkan kontak Direktur Su kepadaku. Mengajaknya makan? Tentu saja tidak perlu ditanyakan lagi. Anda belum merapikannya? Anda belum merapikannya? Nanti saya beritahu. Mengapa kamu teriak-teriak begitu? Memangnya kenapa kalau dokumennya belum rapi? Saya mau bertemu klien, mendapatkan pesanan puluhan triliun rupiah untuk perusahaan. Pekerjaan tidak penting seperti merapikan dokumen ini, lebih baik diserahkan saja kepada orang seperti kamu, itu lebih cocok. Siapa yang tahu akan jadi seperti ini? Saya harus menyerahkannya sekarang juga. Sungguh menyebalkan. Semuanya, apa yang kalian kerjakan berkumpul di sini? Saya punya dokumen mendesak yang perlu disetujui oleh Direktur Jiang. Saya menunggu dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, tapi dia tidak kelihatan batang hidungnya. Saya bahkan jauh lebih parah dari kamu. Kemajuan pekerjaan saya sudah tertunda selama beberapa hari, hanya karena permohonan penggantian biaya belum disetujui. Semua orang jadi tidak semangat bekerja. Benar, itu dia, betul. Saya harus bagaimana dong? Iya kan? Saya harus menyerahkannya malam ini juga. Song Chunian, saya sedang sibuk. Jika klien sampai terhambat, apa kamu mampu menanggung kerugiannya? Semua orang tidak fokus pada pekerjaan. Bagaimana Sungguh. ini? Baiklah. Saya akan menyetujuinya menggunakan hak otorisasi Presiden Direktur. Ayo, cepat ke sana. Terima kasih, Sekretaris Song. Anda telah menolong kami di saat genting. Tidak perlu sungkan, ini adalah kewajiban saya. Direktur Su, silakan lewat sini.
Bukankah ini orang yang Direktur Gu sudah tangani selama berbulan-bulan, yaitu Su Yuan yang ingin beliau dapatkan? Hebat sekali Kak Mei-ling. Aku dengar Su Yuan itu pemarah. Tidak disangka, Kak Mei-ling bisa mengundang klien sesulit ini ke kantor. Tuan Su, saya Song Chunian, Sekretaris Direktur Gu. Silakan Anda beristirahat dulu di ruang tunggu sebelah. Direktur Gu akan segera datang. Baiklah. Song Junian, apa maksudmu mau merebut pencapaianku? Jiang Mei-ling, sepertinya tidak ada yang berani merebut pencapaian ini darimu kan? Kau tahu, tindakan meninggalkan tugas tanpa izin itu memberikan dampak seberapa besar bagi perusahaan. Dampak apa yang bisa ditimbulkan? Administrasi itu seperti asisten, nilai apa yang sebenarnya bisa mereka berikan kepada perusahaan? Aku yang mengundang klien besar seperti Direktur Su, itulah yang benar-benar bernilai. Fei Chen, bukankah kau selalu ingin mendapatkan proyek keamanan siber konferensi bisnis global? Aku sudah berusaha keras, baru berhasil membawa Direktur Su datang ke sini. Kau harusnya memberiku hadiah, ya? Direktur Jiang, perusahaan sudah sejak lama bernegosiasi dengan Direktur Su untuk membahas kerja sama besok. Kau secara sepihak membawa Direktur Su hari ini, padahal proposal perusahaan kita belum sempurna. Bukankah ini akan membuat seluruh upaya perusahaan kita sebelumnya menjadi sia-sia? Kenapa bisa begitu? Bagaimana bisa terjadi? Ini karena Anda tidak mementingkan pekerjaan administrasi, sehingga mengabaikan koordinasi antar departemen dan akhirnya menyebabkan hasil saat ini. Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang? Sekarang orangnya sudah tiba, kita tidak mungkin mengusirnya kan? Faiken, aku tidak sengaja. Diam. Tenang saja, aku pernah meneliti preferensi Direktur Su, bagaimana jika aku mencoba untuk menyiapkan satu set peralatan teh untuknya. Direktur Gu, Anda coba pergi mengobrol sebentar dengan Direktur Su, aku akan segera datang. Direktur Gu, Anda tidak berpikir waktu saya banyak sampai bisa meluangkan waktu seharian hanya untuk duduk bersama Anda, kan? Apa yang telah terjadi hari ini adalah akibat dari kelalaian bawahan saya dalam bekerja. Saya pasti akan memberikan penjelasan kepada Direktur Su. Bahkan hal kecil seperti bertemu klien saja tidak becus. Bagaimana saya bisa tenang menyerahkan proyek sebesar ini kepada kalian? Direktur Su sudah jauh datang ke sini. Bagaimana jika minum teh dulu sebelum Anda pergi? Minum teh dulu sebelum pergi. Teh penghargaan Beisong Long Tuan Feng Bing. Saya dengar Anda suka minum teh. Ini sengaja kami siapkan untuk Anda. Kebetulan saya sedang haus. Saya akan minum teh ini, baru pergi. Air pegunungan adalah yang paling pas untuk menyeduh teh. Ini adalah Changquan yang sengaja diangkut dari Gunung Tiantai hari ini. Ternyata Changquan. Ini adalah Huang Jin Nian Era Song, yang sengaja dilelang oleh Direktur Gu. Huang Jin Nian Era Song menghaluskan debu hijau, gelombang zamrud bangkit di cawan giok teh yang digiling dengannya. Bebas dari noda dan rasa lain, halus dan harum. Bagus, hahaha. Tuangan airnya seperti naga perak yang memuntahkan air. Mengocoknya dengan ringan dan santai. Direktur Gu, ternyata di bawah Anda ada orang yang begitu mengerti teh. Rasa tehnya bertahan lama. Aromanya seperti musim semi yang sangat indah, wangi dan kaya rasa. Hari ini, saya tidak sia datang. Hahaha. Direktur Shu, memang hari ini adalah kesalahan karyawan perusahaan. Mohon dimaafkan. Besok, kami akan menyiapkan solusi dan datang berkunjung. Tidak perlu. Di tempatku tidak ada peralatan teh sebagus ini. Besok aku akan datang. Kami sangat menyambut Anda. Pegawai Direktur Gu benar membuat orang senang sekaligus khawatir ya. Direktur Su, kapanpun Anda datang lagi, saya jamin Anda hanya akan merasakan senang. Baik. Dasar rendahan, kau punya banyak sekali cara untuk merayu pria.
Jiang Meiling, kau diturunkan jabatannya. Kenapa? Bukankah pamanku dulu telah berjanji pada kakek Jiang akan menjadikanku direktur? Tidak berada di area kerja selama jam kerja kantor. Hanya berkeliaran di mana, mencampuri urusan departemen lain, menyebabkan pekerjaan departemen lain terhenti, dan kerugian harian perusahaan mencapai 2 miliar rupiah. Tidak hanya itu, persetujuan klaim biaya yang tertunda, menyebabkan moral karyawan perusahaan menurun drastis. Bolehkah saya tanyakan ini Direktur Jiang, bagaimana Anda pantas mendapatkan posisi ini? Hei Ken, apa kau juga berpikir begitu? Tanya aku, jika bukan karena kakek Jiang, kau pasti sudah dipecat sejak lama. Sekretaris Song, ada urusan lain. Ayo kita pergi. Song Chunian, dasar rendahan. Kenapa kau menjadi pusat perhatian? Kakak, kejutan apa lagi yang belum aku ketahui? Kau akan mengetahuinya perlahan nanti. Tolong jangan ganggu, aku masih ada pekerjaan. Kau sudah bekerja begitu lama. Mulai sekarang, jangan bekerja lagi. Lalu mau apa? Karena kita akan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Bekerja juga menyenangkan. Kamu, Song Chunian, apa kamu bicara sebagai manusia? Aku. Kak, aku sudah kembali ke negara ini. Ayah dan ibu bilang mengadakan pesta selamat datang untukku dan memintaku menelepon kakak sendiri. Baik, aku akan datang besok malam. Siapa dia? Aku bahkan harus menelepon sendiri. Kali ini aku benar harus izin cuti. Adikku kembali ke negara ini. Aku harus menghadiri pesta perayaannya. Baik, aku ikut juga. Tuan Presiden Direktur Gu, ini adalah jamuan makan keluarga kecil kami. Tidak ada makanan enak untukmu. Aku sudah bosan dengan makanan mewah. Hanya ingin mencoba makan sesuatu yang biasa saja. Sini Jiasen, kamu suka? Wow, kakak ipar, kamu baik sekali padaku. Ini semua konsol game model terbaru. Malam ini di pesta selamat datangku, aku harus berterima kasih banyak padamu. Aku tidak bisa datang ke pesta selamat datang malam ini. Kenapa? Aku dan kakakmu sudah bercerai. Apa? Bukankah kalian baik-baik saja? Kenapa bisa bercerai? Kakakmu selingkuh dengan pria yang usianya hampir sama denganmu. Song Chunian, bagaimana dia berani? Jiasen, kamu harus membantuku membujuk kakakmu agar dia mau rujuk denganku. Jabatan wakil presiden di perusahaanku akan kuberikan jabatan itu padamu. Apa? Beri aku wakil direktur. Kakak ipar, serahkan masalah ini padaku, pasti akan kuselesaikan dengan baik. Kalau begitu, aku mohon bantuannya padamu, Jason. Coba lihat ini lagi. Kenapa kamu bersikap formal denganku? Song Chunian, kamu akan selalu jadi milikku seumur hidupmu. Jangan pernah harap kamu bisa lolos dariku. Selamat datang, Direkturku. Ruang pribadi dengan pemandangan laut di lantai atas sudah tersedia. Sudah kami siapkan untuk Anda. Tidak perlu, karena hari ini adalah jamuan makan malam keluarga istriku. Ruang pribadi biasa saja sudah cukup, tapi peralatan makanku tetap menggunakan set punyaku. Dan siapkan juga satu set untuk istriku. Baik. Peralatan makan terpisah? Apa kamu punya misofobia? Aku suka menggunakan keramik. Masa kakak tidak tahu? Ayo pergi. Jiasen sudah pergi ke luar negeri selama beberapa tahun, pasti sudah banyak pengalaman kan? Tentu saja, Kak Jiasen juga mendapatkan kakak ipar yang baik yang bisa membiayai studinya di luar negeri. Ayah, posisi kursi utama ini, bukankah seharusnya kami yang duduk? Kenapa dibiarkan kosong? Tempat utama ini sudah terisi. Siapa padahal aku yang seharusnya jadi bintang utama hari ini? Maafkan kami. Jalanan macet, kami datang terlambat. Nian-Nian datang. Kak, siapa pria tak berguna di sampingmu ini? Ini? Suami barumu. Apa? Kak Chunian menikah lagi. Hei, kau pria tak berguna. Kau menikahi kakakku. Uang maharnya belum kau berikan, kan? Dulu kakak Z, dia memberikan 176 juta rupiah. Bisakah engkau mengeluarkan 17.600.000 rupiah? 17.600.000 rupiah. Memang aku tidak bisa mengeluarkannya. Aku tidak punya uang sepeser pun sekarang. Semua asetku ada di tangan kakakmu. Apa maksudmu?
Kau bahkan tidak ingin memberikan uang mahar. Benar juga, kakakku sedang menjalani pernikahan kedua. Tidak memberikan uang mahar juga wajar. Pria tak berguna tanpa uang dan kekuasaan hanya wanita bodoh seperti kakakku yang mau menikahinya. Jaga baik bicaramu. Jaga. Kenapa aku tidak menjaga bicaraku? Justru pria tak berguna di sebelahmu ini, aku lihat seperti gigolo dari Barmana. Kan dia yang jelas-jelas kotor. Gigolo, jangan-jangan dia punya penyakit kotor. Xiaosen, jangan bicara sembarangan. Dia naik pesawat, terlalu lama. Sekarang jet lag-nya belum hilang. Otaknya masih sedikit bingung sekarang. Duduk. Bu, kenapa ibu takut pada mereka? Hei, usir pria simpanan ini keluar. Jangan sampai menularkan penyakit kotor kepada kita. Siapa yang berani menyentuh mereka? Xiaosen tidak sopan. Anda jangan ambil hati perkataannya. Silakan duduk di sini. Song Jiasen, apa yang kamu lakukan? Ini adalah jamuan makan malam keluarga Song. Aku adalah satunya putra keluarga Song, calon kepala keluarga di masa depan ini. Aku saja tidak bisa duduk di kursi utama ini. Kenapa dia yang boleh duduk? Keluarga Song kalian ini ternyata punya aturan yang sangat kaku. Benar, karena kamu ingin menjadi menantu yang tinggal di keluarga Song. Biar aku ajari kamu aturan keluarga Song. Kamu duduk saja di sini dan makan. Ayah memukulku. Minta maaf kepada kakak iparmu. Sekarang juga, detik ini juga. Minta maaf. Kalau bukan karena dia, mana mungkin kakakku bercerai dengan suaminya. Aku bisa kuliah di luar negeri. Semua berkat kakak ipar. Kakak ipar juga bilang, kalau kakakku rujuk dengannya, dia akan memberiku jabatan wakil direktur. Sebenarnya, saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu di grup Longyu. Tetapi karena kau ingin pergi ke tempat perusahaan kecil milik Zhong Ruize yang hampir bangkrut itu. Silakan saja. Grup Longyu, itu perusahaan keluarga dari keluargaku. Orang terkaya, kau bisa seenaknya saja memberiku pekerjaan. Kau pikir kau siapa? Presiden keluarga Gu Feiken. Ya, benar. Kau benar menderita delusi, ya? Jiasen, tutup mulutmu. Masalah yang kau buat kali ini besar. Ayah, kenapa ayah takut padanya? Maafkan kami kurang mendidik anak kami, sehingga dia bersikap kurang hormat pada Anda. Sekarang, Anda silakan mewakili kami untuk memberinya pelajaran. Kakak ipar, bagaimana kalau kakak saja yang memberinya pelajaran? Song Jiasen, sekarang aku memberimu kesempatan terakhir. Minta maaf pada kakak iparmu. Song Junian, dasar bodoh. Pria pengangguran ini. Tidak punya uang, tidak punya karier. Apanya yang lebih baik dari kakak Zeku? Kau sungguh mau putuskan hubungan denganku demi dia, ya? Kebetulan sekali. Semua yang kau sebutkan itu aku punya. Direkturku, alat makan yang Anda minta itu sudah kami bawakan kepada Anda. Direkturku? Dia direkturku yang mana? Bapak yang ada di hadapan Anda ini adalah direkturku dari grup Longyu. Biasanya beliau makan di restoran lantai atas, tetapi karena hari ini di ruangan biasa di lantai 2. Makanya kami membawakan peralatan makan khusus untuk presiden, direktur, dan nyonya. Kau tidak mampu menanggung ini? Ini adalah peralatan makan antik. Hanya satu piring ini saja, harganya sudah bernilai jutaan. Singkirkan semua peralatan makan. Makanan ini sepertinya tidak akan dimakan. Jiasen, nak, aku sudah bilang padamu berkali-kali, kurangi bicara. Anak bodoh, cepat minta maaf pada kakak iparmu sekarang, masih ada waktu. Cepat. Minta maaf? Tidak mungkin, Song Junian. Kau pikir menikah dengan keluarga kaya raya membuatmu menjadi apa? Dengan penampilanmu, ditinggalkan hanya masalah waktu. Song Jiasen, apakah di matamu, aku hanya bisa menikah dengan orang seperti Zhong Ruize? Aku sekarang bukan hanya menantu muda keluarga Gu. Aku juga yang memegang kendali keluarga Gu. Kau pemegang kendali. Song Junian, jangan membual deh. Kau berani mengatakannya, tapi aku tidak berani mempercayainya. Wanita yang pernah menikah, sudah bagus bisa menikah ke keluarga kaya, masa keluarga Gu mau menyerahkan kekuasaan padanya? Betul sekali. Tidak ada keluarga yang akan membiarkan seorang wanita yang pernah menikah memegang kendali. Kalau begitu kalian lihat ini apa? Saya yang salah bicara, telah menyinggung pemegang kendali keluarga Gu.
Benar-benar Anda berjiwa besar, jangan pedulikan kami. Kau sungguh yang berkuasa. Benar. Kau begitu saja membiarkan seorang wanita menjadi yang berkuasa. Memangnya kenapa? Kak, aku salah, Kak. Terlambat. Awalnya aku pikir, mengirimmu ke luar negeri, kau bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Tidak disangka, kau sekarang makin bertindak seenaknya. Berlutut. Dia dimanjakan oleh kalian, sampai rusak, selalu menyebut pewaris keluarga Song. Kita keluarga Song hanyalah keluarga biasa. Apa kalian masih berpikir ada tahta yang harus diwariskan secara turun-temurun? Nian benar. Betul, betul. Song Jiasen, karena kau sudah lulus dan kembali ke negara ini, dan sudah punya kemampuan untuk menghidupi diri sendiri. Mulai sekarang, uang sakumu cari sendiri. Ayah, ibu, jika kalian mendanainya, aku akan memutus uang kalian. Aku akan memutusnya. Biarkan dia yang menghidupi kalian. Tidak, Kak, jangan. Aku salah, Kak. Sudah, Song Jiasen, kau renungkan baik-baik. Makanan ini siapa yang mau makan? Makan saja, kami tidak makan. Ayo. Direktur Gu sudah begini sejak tadi pagi. Jangan dia kerasukan. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Direktur Gu, apakah akhir ini Anda sedang bahagia? Kemarin kakak memanggilku suaminya di depan umum dan melindungiku juga. Direktur Gu memegang jabatan tinggi di dalam dan luar negeri, berpengaruh besar, kekayaan pertamanya sudah mencapai 20 triliun rupiah, tapi saat itu aku belum pernah melihatnya sesombong ini. Tentu saja Direktur Gu memang budak istrinya. Itu benar-benar sebuah kabar baik yang luar biasa. Kirim seseorang ke pelelangan di kota Gangcheng untuk membeli kalung antik itu, hati mawar. Aku ingin memberinya kejutan. Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, hanya sedikit hipolikemia. Biar saya bantu ya, sekalian saya juga berolahraga sedikit. Duduk dan istirahatlah. Kamu dengar tidak? Katanya Direktur Gu mengirim seseorang di pelelangan kota Gangcheng membeli kalung untuk diberikan kepada kekasihnya. Iya, kalung itu dibuat oleh keluarga kekaisaran Eropa. Konon katanya di seluruh dunia. Hanya ada satu. Lihat. Presiden grup Long Yu membeli kalung antik dengan harga selangit, hati mawar untuk sang kekasih. Bibi, apakah Anda tahu siapa pemilik asli vas ini? Apakah itu putri sulung dari keluarga Jiang? Jiang Meiling. Tuan muda tidak pernah memberitahukannya siapa yang memberikan vas itu. Atau mau saya tanyakan saja padanya? Malam begini, masih saja pamer kemesraan secara tersembunyi, masih saja bilang seseorang, langsung saja sebut nama Direktur Gu. Mengapa saya merasa sesakit ini? Apa saya jatuh cinta padanya? Kakak sudah datang. Sejak tadi pagi tidak ke kantor. Siapa di luar itu? Tidak ada siapapun di luar, hanya pekerjaan. Saya datang untuk memberitahumu. Saya tidak ingin lagi menjadi sekretaris direktur utama. Jadi, kamu mau jadi direktur utama sekarang? Bukan tidak mungkin loh. Bukan. Akhir ini aku jadi sering memikirkannya setiap kali melihatnya. Aku perlu menenangkan diri. Bagian teknis kekurangan satu kepala, dan mereka kesulitan mencari orang yang tepat. Lagi pula, ada banyak sekretaris di departemen sekretariat ini, cukup untukmu. Tapi mereka bukan dirimu. Sudahlah. Jangan rewel. Baik. Aku menghormati pilihanmu. Tapi sebelum kakak pergi, bisakah kau membantuku mengurus acara tahunan perusahaan ini sampai selesai? Aku tidak dapat mempercayainya jika harus menyerahkan ini pada orang lain. Baik. Kak Meiling, penanggung jawab acara tahunan sudah diganti menjadi Song Chunian. Apa? Bukankah biasanya bagian administrasi yang bertanggung jawab? Ternyata itu adalah perintah dari Direktur Gu. Pasti Song Chunian menggunakan cara tertentu. Song Chunian, kau tunggu saja. Nyonya, saya salah. Ini tidak sengaja saya jatuhkan. Jangan panik, kita kumpulkan dulu pecahannya.
Bukankah ini stempelku saat menjadi sukarelawan di rumah sakit jiwa? Ternyata itu dia. Nyonya, Anda berdarah. Sakit ya, Kakak? Aku melihat alas vasnya. Kau anak kecil yang dulu itu, ya? Vas yang kita buat bersama. Kakak, kau ingat aku. Tunggu aku sebentar, Kakak. Aku akan mengambilkanmu hadiah. Kakak, aku sudah menunggu sangat lama. Kau akhirnya mengingatku. Ini hadiah yang sudah kusiapkan untukmu. Tanganmu tidak bisa bergerak, biar aku bantu membawanya. Kakak, bagaimana kalau di acara pertemuan tahunan ini, kita umumkan statusmu? Kenapa kamu menungguku selama itu? Karena saat pertama kali aku melihatmu, aku sudah memilihmu. Viken, mungkinkah kamu hanya menjadikanku tempat pelarian mentalmu? Bukan, aku tidak. Kenapa kamu terburu-buru menyangkalnya? Apa kamu takut aku marah? Tidak. Aku tidak akan marah. Meskipun kamu menjadikanku tempat pelarian mental, aku tetap menyukaimu. Kakak, apa yang kamu katakan itu sungguh? Sungguh? Ya, karena yang kusukai adalah dirimu. Jadi aku juga berharap yang kamu sukai adalah Song Chunian yang sebenarnya, bukan kakak perempuan lembut yang kamu bayangkan. Kakak, aku tidak perlu berpikir. Aku selalu tahu apa yang kuinginkan. Jangan terburu-buru menjawab. Aku ingin kamu memikirkannya matang, baru berikan aku jawaban. Kakak, pakai kalung ini, pesta akhir tahun. Aku akan memberimu jawabanku. Kak Mei-ling, aku bilang juga apa? Direktur Gu akan datang untuk membujukmu kan? Dia bahkan secara khusus membelikanmu kalung antik yang tak ternilai harganya ini. Mungkin dia menurunkan jabatanmu karena tidak ingin kamu terlalu lelah. Betul, menurutku Direktur Gu mengganti penanggung jawab pesta akhir tahun. Mungkin agar Kak Mei-ling bisa bekerja lebih santai. Ada begitu banyak gadis kaya dari keluarga terpandang di Hangzhou, tapi tidak ada satupun yang mampu membeli kalung hati mawar ini. Kak Mei-ling, kamu pandai sekali memilih pria. Kalungnya, kenapa persis sama dengan yang Viken berikan padaku? Oh ya, bukankah ini pembantu besar perusahaan kita, Song Chunian? Gaun yang sengaja disewa untuk acara tahunan. Namun, orang miskin tetaplah orang miskin. Meski mengenakan gaun, itu tidak bisa menyembunyikan bau kemiskinanmu. Apakah mulutmu diolesi pelumas? Apa katamu? Sudahlah, aku yakin kau juga tidak akan mengerti. Tidak masalah jika otakmu kosong. Yang penting, otak itu jangan sampai kemasukan air. Kau! Song Chunian, kau benar. Benar seperti perempuan yang suka bertengkar, ya. Aku tidak menyangka semakin tua usiamu, semakin berbisa mulutmu. Tentu saja, kalau tidak, aku akan seperti Anda, mulut yang tidak bisa mengucapkan kata yang pantas. Song Chunian, jangan terlalu sombong. Apakah Anda melihat kalung di leher Kak Mei-ling? Ini adalah kalung antik yang Direktur Gu khusus beli dengan harga tinggi melalui lelang hati mawar. Kesukaan Direktur Gu pada Kak Mei-ling, semua orang cerdas bisa melihatnya. Hati Kak Mei-ling melaporkan semua perbuatan burukmu kepada Direktur Gu. Ternyata itu hati mawar. Kabarnya sudah ratusan tahun tidak muncul. Tidak disangka hari ini bisa muncul di perjamuan ini. Aku benar beruntung datang hari ini. Sepertinya Direktur Gu terhadap nona ini benar sangat mencintainya. Untung aku meminta orang membuat kalung ini lebih awal menggunakan berlian hijau. Kali ini aku pasti akan memastikan statusku sebagai kekasih Viken. Hubunganku dengan Viken tidak bisa dinilai hanya dengan kalung ini. Apakah Nona Jiang mengumumkan hubungan asmara secara sepihak? Apa maksudmu? Sepertinya Direktur Gu belum mengakui hubungannya dengan Nona Jiang, kan? Atau jangan Nona Jiang, Anda sedang cari perhatian. Song Chunian, jangan bersikap tidak tahu diri.
Bagaimana mungkin bisa ada hati mawar yang sama persis? Mungkinkah kalung hati mawar ini ada 2? Sama sekali tidak mungkin. Kalung antik ini hati mawar, awalnya dibuat oleh pengrajin kerajaan Eropa pada abad pertengahan. Permata di tengahnya juga sangat langka dan berharga. Sama sekali tidak mungkin ada 2. Pasti ada salah satu yang palsu. Lihat apa? Yang ini diberikan Faken padaku. Mana mungkin aku memakai yang palsu? Song Chunian, aku tahu kau tak tahu malu. Aku tidak menyangka kau sebegitu tak tahu malunya. Beraninya memalsukan kalung, bahkan berani membawanya ke acara tahunan perusahaan. Kau tidak hanya mempermalukan departemen kami, tetapi juga sangat merusak citra perusahaan kami. Petugas, usir dia. Saya adalah penanggung jawab proyek ini. Aku lihat siapa yang berani menyentuhku. Karena kalian semua tidak percaya, baiklah. Profesor Wu, penilai perhiasan, juga ada di sini hari ini. Mari kita minta dia memeriksanya. Namanya kenapa? Aku tidak tertarik menghabiskan waktu denganmu di sini. Oh, kau tidak berani? Kak Meling, karena Song Chunian ingin mempermalukan dirinya sendiri. Lebih baik kita kabulkan saja. Setelah dipastikan miliknya palsu, milikku tentu saja yang asli. Baiklah, aku lihat kau memang tidak bisa diajak bicara. Di mana hati mawar? Aku tidak menyangka hari ini aku bisa menilai harta karun langka ini. Dia. Terima kasih karena sudah memegangnya. Bagaimana Profesor Wu? Kalung ini palsu, bukan? Kalung ini asli. Tidak mungkin. Tidak disangka putri keluarga Jiang malah berteriak layaknya pencuri yang pura kehilangan barangnya. Saya sudah lama melihat bahwa wanita ini memperlihatkan penampilan seakan hatinya tidak lurus. Kak Meling, bukankah Anda bilang kalung ini? Apakah diberikan oleh Direktur Gu kepada Anda? Jangan kalung ini. Bukan Direktur Gu yang memberikannya. Mana mungkin bukan Faken yang memberikannya. Pasti dia sudah pikun, salah lihat. Betul, orang tua ini baru saja berusia 50-an atau 60-an. Wajar jika salah lihat. Bodoh, apakah kalian tahu alasan mengapa hati mawar ini bernilai tak terhingga? Alasan hati mawar bernilai tak terhingga adalah karena permata kalung ini, yaitu fosfat Filipina. Di pasaran, produk jadi fosfofilit sangat langka, kekerasannya sangat rendah, sehingga sangat mudah aus saat dipakai. Sebagian besar fosfofilit yang ditambang, disimpan sebagai mineral. Replika hati mawar di pasaran hanyalah berlian hijau biasa. Dengan pengalaman menilai harta karun saya selama bertahun-tahun, saya bertanggung jawab mengatakan kalung Anda ini terbuat dari berlian hijau biasa. Omong kosong. Pasti ini ulah Song Chunian. Penanggung jawab pertemuan tahunan ini adalah Song Chunian. Dan orang tua ini juga diundang olehnya, mereka pasti sedang berakting. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hati mawar ini dibeli oleh Direktur Gu. Song Chunian tidak punya hubungan apa dengan Direktur Gu. Tidak mungkin Direktur Gu memberikan kalung itu pada Song Chunian. Dasar bodoh, Anda sungguh menyia-nyiakan harta karun. Hei, kau orang tua sialan, apa kau mau berakting sepenuh hati, ya? Usir mereka berdua agar Faken tidak datang dan merusak suasana hatinya. Ayo, keluar, pergi. Lepaskan. Berhenti. Hentikan. Direktur Gu, wanita hamil itu mengalami sakit perut karena perubahan emosi. Sebaiknya jangan terlalu tertekan lagi. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk menyentuhnya? Faken, Song Chunian membawa imitasi hati mawar ke pesta. Saya hanya memberinya pelajaran atas nama Anda. Maksud Anda, kalung yang saya beli itu imitasi. Hai-chan, apa maksud dari perkataanmu itu? Kalung hati mawar ini dibeli Direktur Gu dan diberikan kepada Nona Song. Apa?
Mana mungkin? Kenapa bisa begini? Kak Mei Ling, bukankah hati mawar itu diberikan Direktur Gu kepada Anda? Jiang Mei Ling, Anda berani memutarbalikkan fakta. Direktur Gu, hati mawar sudah rusak. Direktur Gu, ini semua dilakukan Mei Ling sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kami. Benar sekali, benar-benar. Lalu bagaimana Anda akan menyelesaikannya? Bayar ganti rugi sesuai dengan harganya saja. Hati mawar bernilai 10 miliar. Bagaimana bisa dia mampu menggantinya? Faiken, saya saat ini hanya punya 5 juta rupiah. Tidak bisakah? Jika hari ini Anda tidak memberikan ganti rugi kepada Chunian, mulai hari ini, Anda akan menghilang dari Hang Cheng. Faiken, kita berdua tumbuh besar bersama, keluarga Jiang dan keluarga Gu juga sudah berteman lama. Anda tidak ingat persahabatan kita sebelumnya, tapi Anda tidak bisa sekejam ini. Nona Jiang, salahkan saja kau buta karena mengganggu orang yang seharusnya dihindari. Apakah karena ini, wanita yang jelek dan tua ini? Coba kau ulangi menghinanya. Aku akan memastikan kau mati tanpa bekas. Nona Jiang, kalung ini bagaimana kau akan menggantinya? Faiken, bisakah aku membuat surat utang? Hutang ini harus diselesaikan hari ini juga. Sedangkan kalian terlibat dalam kejahatan, berperilaku sangat buruk. Kalian akan dimasukkan ke dalam daftar hitam Long Yu secara permanen. Tidak diizinkan bekerja di industri manapun. Direktur Gu, saya salah, saya akan bersujud padamu. Kumohon jangan boikot saya. Saya dengan susah payah baru berhasil masuk ke grup Long Yu. Saya benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Direktur Gu, mohon. Direktur Gu, kami salah. Saya sungguh tidak seharusnya. Kami semua berada di bawah perintah Jiang Mei Ling. Semua ini karena dia. Kami tidak akan berani lagi. Sudahlah. Mereka dipecat saja sudah cukup. Meskipun moral mereka buruk, tetapi mereka semua juga berada di bawah perintah Jiang Mei Ling. Jangan terlalu keras terhadap mereka. Baik, aku akan mendengarkanmu. Mengenai ganti rugi 10 miliar rupiah ini, kita sumbangkan saja kepada anak-anak di daerah pegunungan. Ini juga bisa dianggap sebagai perbuatan baik untuk anak yang ada di dalam perutku. Baik, laksanakan perintah. Ada apa ini? Kenapa Direktur Gu sepertinya sangat menuruti Song Chunian? Karena Song Chunian adalah istriku, Gu Faiken. Kakak, jawaban yang kamu inginkan, aku akan memberikannya sekarang. Yang aku sukai bukanlah dirimu yang ada dalam imajinasiku, melainkan dirimu sendiri. Baik itu dirimu yang saat berusia 18, yang cerah dan bersinar, ataupun dirimu yang dewasa dan tenang saat ini, aku menyukaimu. Mungkin pertemuan kembali dan perjumpaan kita adalah kebetulan, tapi cintaku padamu tidak pernah kebetulan. Aku tidak mengharapkan sebuah pernikahan, hanya mengharapkanmu. Kakak, apakah kamu puas dengan jawaban ini? Selamat kepada Direktur Gu karena berhasil diterima. Yang disebut pertemuan tahunan ini sesungguhnya hanyalah acara pamer kemesraan antara Direktur Gu dan istrinya. Ternyata kita hanya bagian dari permainan mereka, ya? Kakak, sekarang bisakah kamu memberiku gelar resmi? Gu Faichen adalah suamiku. Meskipun dia sedikit manja, semuanya jangan kaget lagi, ya?